Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 9 SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Didit Aliani, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks laporan percobaan. Pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Kalian juga sudah mempelajari simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Pertemuan kali ini kita akan membahas struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Di akhir bab 1 nanti, pertemuan yang akan datang, anak-anak akan menyusun teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis struktur model teks laporan percobaan, menganalisis sistematika teks laporan percobaan, menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Cermatilah contoh laporan tentang kelelawar ini. Di sini disampaikan ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian pernyataan umum. Pada bagian pernyataan umum disampaikan bahwa kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Jadi, yang disampaikan pada bagian pernyataan umum adalah laporan tentang kelelawar, tetapi masih secara umum. Kita beralih ke bagian uraian. Pada bagian uraian, disampaikan bahwa laporan tentang kelelawar ini lebih rinci. Ada 4 bagian yang disampaikan di situ. Ada penampilan kelelawar, kebiasaan makan, kapasitas, dan perkembangbiakannya. Pada bagian penampilan disampaikan, kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Kebiasaan makan, beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Pada laporan bagian kapasitas kelelawar disampaikan bahwa kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Pada bagian perkembangbiakan kelelawar, disampaikan bahwa kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Berdasarkan pengamatan terhadap contoh laporan tentang kelelawar tadi, dapat disimpulkan bahwa struktur teks laporan percobaan terdiri atas 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian umum atau disebut juga klasifikasi atau pernyataan. Bagian yang kedua adalah bagian uraian. Bagian umum menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Bagian uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Berikutnya cermatilah contoh laporan percobaan dengan sistematika karya ilmiah. Bagian paling atas itu adalah judul. Laporan ini berjudul Laporan Praktikum Jaringan Film Safira Nur Fadila dan kawan-kawan, SMP Negeri 1 Dolopo, Madiun. Bagian yang pertama di bawah judul itu ada tujuan. Bagian yang kedua ada kajian teori. Pada bagian kajian teori ini disampaikan pengertian jaringan film itu apa. Berikutnya, bagian ketiga ada alat dan bahan. Bagian keempat adalah prosedur atau cara kerja atau langkah-langkah kerja. Bagian yang kelima adalah hasil pengamatan atau hasil percobaan. Hasil pengamatan ini disampaikan dalam bentuk tabel. Bagian berikutnya, yaitu bagian yang keenam, adalah bagian pembahasan. Bagian ketujuh adalah simpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Anak-anak bisa lebih mencermati lagi contoh laporan ini
dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 9. Buku paket ini sudah saya sediakan dalam portal belajar SMP Negeri 16 Baya Lampung secara daring. Jadi silakan anak-anak cermati lagi contoh laporan dengan sistematika karya ilmiah ini. Setelah mengamati contoh laporan percobaan tadi, kita akan membahas sistematika teks laporan percobaan. Jadi, selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan adalah sebagai berikut. Pertama, judul. Yang kedua, objek. Yang ketiga, pelaku percobaan. Yang keempat, tempat dan waktu percobaan. 5, tujuan. 6, bahan dan alat. 7, langkah. 8, hasil laporan percobaan. 9, simpulan. Dan 10, daftar pustaka. Dalam contoh laporan yang kita cermati tadi, terdapat penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Cara penulisannya, pertama tuliskan nama penulis buku. Caranya, tuliskan nama belakang penulis, baru disusul nama depan penulis. Di antara nama belakang dan nama depan penulis dipisahkan dengan tanda koma. Setelah nama penulis beri tanda titik, kemudian tahun penerbitan buku, lalu tanda titik, disusul judul buku. Judul buku ditulis dengan cetak miring, tanda titik, kemudian kota tempat penerbitan buku, lalu titik 2, lalu nama penerbit buku, dan terakhir titik. Untuk memudahkan kalian untuk mengurutkan penulisan daftar pustaka, kalian bisa menggunakan akronim NATADUPOPEN. Nah, singkatan dari nama penulis, tahun penerbitan buku, judul buku, kota tempat penerbitan buku, penerbit buku. Lalu, jika tulisan ilmiah yang menjadi rujukan kita dalam melakukan penelitian kita dapatkan dari daring, kita dapat menuliskan alamat, laman, tempat di mana tulisan ilmiah yang menjadi rujukan tersebut kita dapatkan. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ada 8 kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Contoh kata umum atau kelompok generik adalah mamalia, ikan air tawar, transportasi umum, unggas. Kata umum atau kelompok generik mamalia atau disebut juga hewan menyusui. Kata khususnya adalah kelelawar, sapi, kambing. Kata umum atau kelompok generik ikan air tawar, kata khususnya adalah lele, gurame, nila. Kata umum atau kelompok generik transportasi umum, kata khususnya adalah kapal feri, pesawat terbang, bus kota. Kata umum atau kelompok generik dari unggas, kata khususnya adalah ayam, burung, bebek. Contoh penggunaan kata umum dan kata khusus dalam kalimat. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar pangkil, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kata kelelawar adalah kelompok generik, sedangkan kata khususnya adalah kelelawar pangkil, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah.
Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang kedua adalah menggunakan kata tugas hubungan logis. Contoh, ketika terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Kata ketika adalah merupakan kata tugas. Karena kelelawar melihat dengan pupilnya, maka ia membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Di sini kata tugasnya adalah maka. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat aktif. Contoh, kelelawar menyusui anaknya. Kelelawar melihat dengan pupilnya. Dari contoh kalimat tadi, bahwa kalimat aktif memiliki ciri kata kerjanya menggunakan imbuhan me. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Contoh, membuka, menyusui, melihat. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang kelima adalah menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Contoh, kelelawar termasuk jenis nokturnal. Setelah melewati bulu akar, air bergerak melewati korteks, endodermis, dan silinder pusat. Kata nokturnal, korteks, endodermis, silinder merupakan istilah khusus bidang ilmu tertentu. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang keenam adalah tidak ada urutan waktu. Yang ada adalah urutan kegiatan. Ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Contoh, botol, air, kayu, tanaman cacar air, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yang ke-8. Dalam laporan percobaan biasanya disertai foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Setelah ini, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang telah saya sediakan di portal belajar SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Jika masih ada hal yang belum kalian pahami, silakan kalian bertanya melalui kolom komen pada portal belajar ini, atau bisa kalian bertanya melalui WhatsApp. Demikianlah anak-anak penjelasan dari saya. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.